Halo semuanya, di video kali ini kelompok 3 akan membahas tentang seberapa jauh pemahaman anak muda tentang perang Rusia lawan Ukraina. Kalau gitu, kita langsung saja ke videonya. Enjoy! Untuk perang dan Ukraina pun The mendeklarasi Antonov Airport, which is about 25 kilometers. This is a crisis created by Russia. Свободи, щоб там не думали в Москві. Росія підло. Какие опасности таят существующие риски? 1, 2, 3, action! Apa yang kamu ketahui tentang perang antara Rusia dan Ukraina? Yang saya ketahui, perang Rusia dan Ukraina ini dilandasi oleh ambisinya Presiden Putin atau Presiden Rusia untuk menguasai dan menyatukan kembali negara-negara Uni Soviet yang telah terpecah belah. Ya, salah satunya yaitu Ukraina. Dan juga Ukraina dianggap memiliki potensi yang besar bagi Rusia. Itu bro. Apa yang bisa diterapkan pada zaman reformasi terhadap perang ini? Perang invasi Rusia dan Ukraina. Yang bisa diterapkan dari perang pada zaman reformasi ini itu terhadap perang invasi antara Rusia dan Ukraina itu penggunaan diplomasi atau perundingan bro, untuk menyelesaikan peperangan yang terjadi, sehingga lebih baik dibandingkan jika perlawanan dengan senjata. Kalau perlawanan senjata itu kan lebih berdampak buruk, baik itu antara hubungan antara negara maupun baik masyarakat yang ikut terdampak gitu. Apakah perang ini akan mengancam disintegrasi bangsa? Oh ya, tentu karena banyak sekali dampak negatif yang akan bermunculan jika perang ini meledak ya. Salah satu dampak yang paling terlihat itu di segi ekonomi. Perang Rusia lawan Ukraina ini bisa menyebabkan kenaikan harga komoditi yang cukup drastis, dan juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi di beberapa negara. Nah, jika NATO ikut campur dalam perang ini, maka perekonomian dunia akan semakin buruk, dan hal ini juga memperburuk sehingga mempengaruhi disintegrasi bangsa. Pemasaran ekonomi itu bro sangat penting, bisa menjadi akar permasalahan berkelanjutannya itu seperti kayak munculnya kriminalitas, terus gerakan separatisme, terus kayak masuknya penyelundupan, dan masih banyak lagi. Nah, karena menimbulkan banyak kekacauan, kita itu harus segera mengantisipasi agar tidak terjadi. Apakah perang ini sesuai dengan ajaran dan perintah gereja? Ya tentu saja tidak ya. Ya karena perang sendiri itu kan sudah melanggar hak asasi manusia. Nah, sedangkan ajaran atau perintah dari gereja itu kan memperjuangkan hak asasi manusia untuk semua orang. Jadi kan sangat tidak sesuai gitu. Apalagi kan gereja kan memperjuangkan hak asasi manusia setiap orang, terutama bagi orang yang lemah gitu. Apa dampak positif dari penggunaan diplomasi atau perundingan saat perang antara Rusia dan Ukraina ini? Dampak positif dari penggunaan diplomasi perang antara Rusia dan Ukraina tentunya jauh lebih efisien karena tidak memakan banyak korban jiwa. Nah, serta dengan melakukan diplomasi, kedua belah pihak juga bisa bertukar pendapat dan tujuan bersama gitu, agar menciptakan persatuan demi tercapainya tujuan bersama bro. Nah, dibandingkan kalau misalnya perlawanan dengan persenjataan, nah itu malah akan lebih buruk karena banyak korban yang berjatuhan. Belum lagi pihak Rusia yang kita sudah ketahui lebih unggul di bidang militernya. Maka dari itu perundingan atau diplomasi ini sangat penting atau sangat berguna untuk kedua belah pihak.
Apakah ada Injil atau dokumen gereja yang berkaitan dengan pelanggaran HAM? Tentu saja ada. Kalau misalnya kita ambil dari dokumen Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes artikel ke-29 yang memiliki isinya itu tentang kesederajatan HAM atau kesederajatan hak asasi manusia, bahwa semua orang itu sama atau sederajat. Nah, kalau misalnya kita ambil dari Injil, kita bisa ambil dari Injil Kejadian ayat 1 26 sampai 27 yang memiliki makna bahwa manusia itu memiliki kuasa atau berkuasa atas segala isinya ada di bumi. Ya, baik itu tumbuhan, hewan, dan lainnya yang telah diberi oleh Tuhan sendiri. Nah, tetapi manusia tidak boleh berkuasa atas manusia lainnya. Gitu. Siapa yang menjadi inti permasalahan tersebut? Yang menjadi inti dari permasalahan tersebut adalah Rusia dan Ukraina. Jika mereka tidak berselisih dan memilih jalur diplomasi atau jalur damai, maka mereka tidak akan perang. Namun, jika mereka bersikeras dengan mempertahankan prinsip bernegara, maka berperang pasti akan terjadi dan tidak akan terelakkan. Yang kedua, siapa yang akan dirugikan dari adanya perang tersebut? Tentunya kedua negara yang terlibat perang tersebut yang berada di sekitarnya. Perang ini juga tidak akan segera usai, mengakibatkan konflik berkepanjangan. Selain itu, negara-negara kecil dengan negara miskin akan berdampak juga akibatnya. Adanya krisis ekonomi yang akan ditimbulkan dari adanya perang ini, sehingga konflik ini bukan konflik dua negara saja, namun merupakan konflik internasional yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kerusakan yang terlalu parah. Siapa kita dan apakah peran kita dalam peristiwa ini? Kita adalah warga negara Indonesia yang taat dan dilindungi oleh konstitusi. Kita tidak memihak terhadap suatu negara karena kita memiliki prinsip politik bebas aktif. Namun, kita bisa menjadi penengah dalam konflik ini untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Karena tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat bahwa Indonesia turut menjaga perdamaian dunia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dan muncul berbagai permasalahan yang kita tidak inginkan. Siapa tokoh Katolik yang berupaya mendamaikan peperangan antar negara Rusia dan Ukraina? Ya, salah satu tokoh yang sangat berpengaruh yaitu pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus, mendatangi kedutaan Rusia di Via della Consaline di Roma, yang menyampaikan keprihatinannya dan mengajak kepada semua orang bersatu dalam doa bersama dan berpuasa untuk perdamaian dunia, sekaligus memperingati Hari Rabu Abu. Baik, kita mulai. Soal yang pertama, mengapa perang dapat terjadi? Ya, perang dapat terjadi dikarenakan oleh kepentingan suatu pihak tertentu. Dan jika dirasa kepentingan itu tidak mendapatkan keputusan atau tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan dari pihak itu, maka jalan keluarnya adalah perang. Ya, perang merupakan salah satu jalan keluar lah. Nah, jadi biasanya yang diambil atau diinginkan suatu pihak tersebut adalah tentang ekonomi, perekonomian, kemudian kekuasaan atau jabatan atau kepentingan politik dan lain-lain, seperti itu, yang akhirnya menimbulkan perang. Maka dari itu perang ini harus dihindari, karena ya kita tahu bahwa perang ini bisa merugikan banyak orang, tidak hanya orang-orang yang terlibat ke dalam perang saja, namun
orang-orang di sekitar juga akan merasakan dampaknya. Dari itu stop lah, nggak usah lah ada perang-perang. Terus soal nomor 2, mengapa perang melanggar hak asasi manusia atau HAM? Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa perang itu akan merugikan banyak orang, akan banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat adanya perang. Maka dari itu, perang itu dapat melanggar suatu hak asasi manusia. Karena apa? Karena banyak jiwa-jiwa yang tidak berdosa yang akhirnya terkena dampak dari perang itu. Contohnya adalah warga sipil. Warga sipil yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu menahu tentang apa yang diinginkan oleh jabatan tertinggi atau pemimpin suatu kelompok tersebut. Tapi mereka akhirnya mendapatkan dampak atau efek dari perang itu. Contohnya seperti terkena serangan atau terkena krisis ekonomi atau terkena aspek-aspek lain seperti sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Maka dari itu, ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jangan sampai ada perang karena ini akan menimbulkan kekacauan dan mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, mengapa dengan adanya perang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan baik warga dunia maupun warga Indonesia sendiri? Oke, mungkin saya mau menjabarkan sedikit bahwa suatu perang akan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama demi mencapai keinginannya, gitu. Maka dari itu, dengan adanya perang itu bisa menimbulkan berbagai macam konflik sosial yang akan memecah belah persatuan. Contoh adalah gerakan separatis atau pemberontakan yang datang baik dari dalam negeri atau muncul dari dalam negeri maupun datang dari luar negeri. Contoh yang bisa kita ambil pada saat ini adalah FPI yang sudah diringkus ya oleh Presiden. Kemudian ada OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Gerakan-gerakan separatis seperti itu tentunya sangat bertentangan dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Dan ini jika tidak diatasi atau tidak segera kita antisipasi, maka akan mengakibatkan perpecahan dan mengakibatkan adanya disintegrasi nasional. Gitu. Kemudian soal yang nomor 3, mengapa kita perlu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke. Kita lahir di negara Indonesia. Kita besar di negara Indonesia. Kita dihidupi oleh negara kita atau bangsa kita. Sumber daya alam, kemudian komoditas-komoditas barang diambil dari negara Indonesia. Maka dari itu, sebagai rasa balas budi atau ucapan terima kasih kita, yang kita lakukan adalah kita harus menjaga secara penuh kedaulatan negara Republik Indonesia. Jika kita tidak menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, maka yang terjadi adalah kita akan mudah diintervensi oleh negara lain. Dan itu tentunya akan memecah atau menciptakan sebuah disintegrasi nasional yang akan berbahaya demi kelangsungan kehidupan negara. Oke, itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa perang Rusia dan Ukraina mengambil langkah gencatan senjata? Berdasarkan yang saya tahu bahwa perang ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama ya. Berawal dari Uni Soviet yang kemudian terpecah menjadi Belarusia, Ukraina, Rusia, Polandia, dan negara-negara lain. Kemudian Rusia menganggap bahwa Ukraina ini memiliki potensi besar bagi negaranya sehingga ia ingin merebut kembali. Istilahnya Presiden Putin itu mempunyai sebuah romansa terhadap adanya
Uni Soviet baru di zaman ini, dan Presiden Putin juga ingin menguasai Eropa dan Uni Eropa gitu. Jadi maka dari itu perang ini dapat terjadi karena adanya hal itu. Nah, awalnya adanya perang ini diselesaikan melalui berbagai macam perjanjian, termasuk adanya NATO yang kemudian dibentuk oleh Uni Eropa dan perjanjian-perjanjian lain seperti perjanjian Minsk dan lain-lain gitulah. Kemudian akhirnya yang saya tahu bahwa Ukraina melanggar adanya perjanjian Minsk sehingga membuat Presiden Putin sebagai presiden Rusia pada saat ini marah dan kemudian melakukan invasi terhadap Ukraina gitu. Maka dari itu asal mulanya dari situ, karena adanya kepentingan politik ya mungkin dari Ukraina juga dan juga dari Rusia juga. Ukraina yang tidak mau menjadi boneka dari Rusia, kemudian Rusia yang tidak ingin kehilangan Ukraina akhirnya membuat kedua negara ini berseteru. Oke, pertanyaan terakhir. Mengapa saat perang invasi antara Rusia dan Ukraina, Indonesia memilih untuk tidak atau membela pihak netral atau menjadi pihak netral maksudnya? Oke. Mengapa Indonesia mengambil jalan atau strategi sebagai pihak netral di dalam perang ini? Oke. Jadi berdasarkan politik luar negeri yang dianut Indonesia itu menganut sistem politik bebas dan aktif. Artinya di sini bahwa bangsa Indonesia tidak memihak kepada blok apapun, baik itu NATO atau waktu itu ada Pakta atau blok-blok lain gitu. Jadi Indonesia berdiri sendiri dengan kedaulatannya, dengan kebebasannya di dalam politik luar negeri. Maka dari itu Indonesia memilih menjadi pihak netral dalam adanya fenomena peperangan ini. Nah, namun langkah yang bisa diambil Indonesia dalam perang ini adalah jalur diplomasi. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa saat lalu Indonesia terpilih menjadi ketua presidensi G20. Nah, jadi G20 adalah suatu organisasi negara-negara yang dibentuk untuk menangani berbagai macam aspek-aspek seperti politik, kemudian ekonomi, krisis, dan lain-lain. Nah, dengan adanya jabatan ini, maka Presiden Jokowi bisa memanfaatkan posisinya sebagai ketua umum dari presidensi G20 untuk menyampaikan perdamaian terhadap perang Rusia dan Ukraina. Maka dari itu, menurut saya tidak tahu bagaimana pemikiran politik pemimpin-pemimpin negara, tapi menurut saya supaya perang ini tidak terjadi dan menimbulkan kekacauan yang dapat memecah belah persatuan dan disintegrasi, termasuk disintegrasi nasional negara kita, maka dari itu ya Presiden Jokowi harus mengambil langkah dengan melakukan jalur perdamaian diplomasi kepada kedua belah pihak. Mungkin itu saja dari saya. Pertanyaan di sini cuma 6. Sekian saja. Terima kasih. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kamu sebagai warga Indonesia memaknai perang antara Rusia dan Ukraina? Oke, jadi dari sudut pandang saya melihat hal ini tuh sebagai tantangan bagi kita. Fenomena ini tuh menguji rasa persatuan dan kesatuan kita. Apakah kita ini akan goyah dengan adanya hal tersebut, atau kita ini akan semakin kokoh persatuan dan kesatuannya? Meskipun bangsa kita ini menganut politik bebas aktif, yang artinya itu kita tidak ikut terlibat dengan adanya isu peperangan tersebut, namun kita perlu waspada dan bersiap siaga, karena bisa saja kita ini mendapatkan intervensi seperti hal yang dialami oleh Ukraina. Maka dari itu kita itu harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan demi menjaga integrasi nasional. Lalu pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengantisipasi dampak perang Rusia Ukraina bagi Indonesia?
Jadi ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi adanya perang ini. Contohnya saja itu yang dilakukan oleh presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Dengan melakukan optimalisasi terhadap penggunaan produk lokal. Dengan adanya tindakan ini, maka ekosistem ekonomi ini akan berkembang dengan baik di dalam negeri sehingga perekonomian di negeri kita ini akan semakin kokoh dan tidak mudah terdampak oleh adanya perang Rusia dan Ukraina. Selain itu, kita juga harus semakin mempererat dan memperkokoh persatuan di negara kita agar tidak muncul gerakan separatis yang akan memecah persatuan bangsa ini. Selanjutnya, bagaimana Indonesia menanggapi perang invasi antara Rusia dan Ukraina? Jadi tentunya Indonesia ini sebagai negara yang netral, tidak ingin memberi kesan memihak dalam pertarungan dan sisa-sisa dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sekarang ini merupakan NATO, Ukraina dengan Rusia. Ini tentunya merupakan pertarungan antara negara besar yang efeknya pun tak akan kalah besarnya. Jadi faktor lain yang lebih spesifik adalah salah satu kepentingan Indonesia dan tidak mau dikorbankan, yaitu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar agar kepemimpinan Indonesia dalam G20 ini berhasil. Selain itu, Indonesia ini merupakan salah satu dari 141 negara yang meminta Rusia untuk mundur dan tidak melanjutkan penyerangannya terhadap Ukraina. Indonesia pun masih memiliki peran yang kuat menjadi peacekeepers dalam konflik antara Rusia dan Ukraina dan menjadi pencegah dari segala kepentingannya. Pastinya semakin ke depan Indonesia ini harus semakin pandai menempatkan diri dan konsisten. Pertanyaan kelima yaitu, bagaimana Gereja Katolik memandang peperangan antara Rusia dan Ukraina? Jadi Gereja Katolik ini memandang prihatin karena adanya perpecahan dan peperangan yang sangat berdampak besar bagi dunia sehingga tentu seluruh Gereja Katolik ini beserta seluruh umat Katolik prihatin akan hal itu dan akan selalu mendoakan kedamaian dan keselamatan seluruh masyarakat yang sedang berperang atau warga negara tersebut. Gereja Katolik pun memandang bahwa peperangan ini tuh sangat tidak benar atau salah karena melanggar HAM dan melanggar ajaran gereja. Yang terakhir yaitu bagaimana Gereja Katolik mengupayakan dalam memperjuangkan HAM. Jadi gereja ini telah berupaya memperjuangkan HAM untuk seluruh masyarakat dan telah membantu banyak hal dalam memperjuangkan kesetaraan HAM. Seperti KWI dan hampir semua keuskupan membentuk lembaga yang antara lain memperjuangkan hak asasi manusia dari rakyat kecil itu. Misalnya ini Komisi Keadilan dan Perdamaian, lalu ada Migran dan Perantau, yaitu Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan, lalu Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Lembaga-lembaga tersebut ini telah bekerja keras, antara lain itu mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia kepada para fasilitator dan masyarakat luas supaya mereka itu mengetahui dan menyadari akan hak-haknya dan kemudian terlibat untuk turut memperjuangkan haknya, yaitu mengadakan berbagai lembaga advokasi untuk membela hak-hak rakyat. Lalu selanjutnya ada memperluas jaringan kerjasama dengan pihak mana saja untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan seluruh umat gereja.